Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Thank you very much buat kalian yang nonton video aku sebelumnya. Dan welcome buat kalian yang baru datang ke channel aku. Jadi di channel ini nanti aku mau share ilmu-ilmu yang aku ketahui. Kebanyakan mungkin nanti akan aku fokus tentang Excel. Tapi sebelumnya aku sempat sih satu video tentang infografik pakai Adobe Illustrator, cek aja videonya. Tapi kedepannya kayak tadi yang aku sebutkan, aku mau fokus tentang Excel. Jadi teman-teman mungkin yang belum familiar tentang Excel atau mungkin pengetahuan Excelnya masih kurang, subscribe Juseo, subscribe dulu biar nanti teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya, rumus-rumus yang kita bahas selanjutnya, biar ilmunya nambah. Mungkin sedikit cerita gitu ya, dulu waktu kuliah, waktu masuk kerja pertama kali, itu tuh aku ngerasa pengetahuan Excelku sangat-sangat minim gitu ya. Karena teman-teman pasti ngerasain ya yang sekarang mahasiswa. Kita tuh waktu kuliah banyak sekali, oke lah itu jurusan tertentu ya, tapi mungkin yang aku temuin juga teman-teman aku yang lain, mereka tuh bilang rata-rata pengetahuan Excelnya waktu masuk kerja tuh masih kurang. Karena waktu kuliah mereka tuh kebanyakan pakai Word sama PowerPoint. Sama nggak? Kalian kayak gitu juga nggak? Karena Word yang kita pakai buat bikin laporan, buat skripsian. Terus PowerPoint kita pasti sering presentasi kan. Nah, itu kita pakai PowerPoint. Excel oke, pakai Excel tapi nggak terlalu sering gitu. Jadi Excelnya juga standar-standar saja gitu. Kalian gitu juga nggak? Coba komen di bawah ya. Kayak gitu. Untuk yang kemarin kita kan membahas rumus indeks dan match seperti ini. Jadi tuh kita punya master employee list. Master employee list ini master data karyawan gitu ya, yang terdiri dari employee ID, last name, first name, department, dan lain-lain. Kemudian misal dari master employee list ini, bos kita minta employee ID dari karyawan tertentu, coba dong cariin first name-nya, last name-nya, department, sama parent-nya, kayak gitu kan. Terus kan nggak mungkin kita tuh pakai kontrol copy, kemudian di sini Ctrl F find gitu ya, terus habis itu oh namanya si ini, last name-nya ini, kayak gitu kan nggak mungkin. Bukan wasting time dong, taking too much time gitu ya. Nah kemarin kita tuh belajar index dan match per masing-masing kolomnya. Jadi untuk first name kita set satu rumus, kemudian last name satu rumus, department dan rate satu rumus, kayak gitu. Kayak gitu bisa, tapi it will spend too much of our time gitu kan, memakan lebih banyak waktu. Gimana kalau misal kita cukup set satu kali rumus kayak gini, satu kali rumus, tapi nanti tinggal di copy ke bawah, di copy ke samping, semuanya sudah menyesuaikan. Nah di video ini kita akan belajar tentang itu. So without further ado, let's get started. Subscribe dulu, subscribe dulu, oke? Let's get started. Oke, jadi sekarang pertama kita set di sini ya, sama dengan index. Kemudian kita klik fx-nya di sini untuk membuka function arguments-nya. Array, row number, column number, oke, masih sama seperti kemarin di sini. Kemudian array-nya, array adalah data yang mau kita cari, first name. Array-nya di sini kita blok semua. Pakai Ctrl Shift, panah ke kanan, panah ke bawah. Jangan lupa dikunci pakai F4. Kemudian row number-nya. Nah, row number-nya di sini kita pakai rumus match. Huruf buka. Klik di match-nya untuk mengeluarkan function arguments dari si match-nya. Nah, nanti akan keluar kayak gini. Lookup value-nya adalah data penghubung atau data acuan antara data yang mau kita cari sama data dari database itu sendiri, di mana itu adalah master employee list. Nah, di sini case-nya kita pakai employee ID. Jangan lupa kita kunci pakai F4 sekali, salah, 2 kali, salah, 3 kali. Jadi yang dikunci adalah di B-nya atau di kolomnya, karena kita nggak mau kolomnya to move. Lebih ke maksudnya nggak mau kolomnya di move, tuh adalah kolom employee ID ini nggak mau move karena kita mau fokus di employee ID. Kemudian row-nya aja yang berpindah-pindah karena barisnya ke bawah gitu kan. Nah kemudian lookup array-nya pakai data ini,
employee ID kita blok sampai ke bawah. Jangan lupa FN F4 aja cukup sih kalau kalian pakai PC mungkin ya. Ini tergantung laptopnya. Dikunci, kemudian match type-nya 0. Kemudian kita balik lagi ke rumus indeks. Nah, untuk yang video kemarin, kita kan kolom numbernya ini dikosongkan. Sekarang kolom numbernya kita isi pakai rumus match lagi, kurung buka, kemudian kita klik match yang di sini, keluar lagi lookup value-nya. Ini yang bedakan dari match yang sebelumnya. Kalau match sebelumnya kita pakai acuannya employee ID, karena kita pengen cari data ke bawahnya, sekarang data ke sampingnya. Jadi untuk data ke sampingnya, kita yang dijadikan acuan adalah first name-nya. Oke, kemudian kita kunci sekali, 2 kali. Karena untuk case ini kita kolomnya yang berpindah, row-nya jangan berpindah, gitu kan. Jadi kita kunci di angkanya, lookup array-nya balik ke master employee list di sini, ke samping. Jadi cukup di judulnya. Jangan lupa dikunci pakai F4. Kemudian match type-nya 0. Kenapa 0? Udah aku bahas di video-video sebelumnya, karena 0 itu untuk mengeluarkan exact nilai gitu ya. Kemudian kita balik ke indeks. Oke, tinggal kita tutup. Ini udah kelihatan ya jawabannya wait. Oke, tinggal kita copy ke bawah, terus kita copy ke samping. Jadi deh. Oke, sebenarnya sekarang kita sudah jadi, tapi aku mau berikan satu bonus rumus lagi. Ini kan teman-teman lihat di sini tuh ketika datanya kosong nanti dia memberikan display NA gitu ya, karena emang dia ini berpikiran si Excel tuh nggak ada data, jadi nggak ada yang di show gitu kan. Aku pengen nih yang NA ini biar kelihatan lebih rapi, aku bikin blank gitu. Jadi di sini di rumus paling depan di kolom ini ya. Oh, dari atas aja. Aku mau kasih rumus if error. Udah pernah denger rumusnya belum if error? Kalau belum, mau nggak dibahas di video selanjutnya? Kalau mau, komen di bawah ya. Nah, if error, kemudian index dan match, di sini cukup titik koma, kemudian blank. Blank itu petik 2, spasi petik 2. Nanti si Excel membacanya sebagai blank. Kurung tutup, enter. Nah, di sini kemudian aku copy sekali lagi ke bawah, copy sekali lagi ke samping. Udah kelihatan ya dia blank gitu. Jadi kan datanya lebih rapi gitu. Nah, sekarang untuk pay rate-nya aku mau kayak gini nih formatnya. Ya kan ada dolarnya. Yang persis kayak gini. Biar gampang kita copy format yang di sini aja. Ini kan custom, kita lihat coba customnya kayak gimana. Custom, nah ini kita copy aja. Ctrl A, Ctrl C. Cancel. Ini cukup kita select all, block all. Number format ke custom lagi. Di sini kita hapus, Ctrl V. Oke. Nah, jadi deh sama kayak yang master employee list tadi. Nah, itu tadi pembahasan tentang index dan match yang cukup dari satu sel, kemudian bisa kita copy ke bawah, kita bisa copy ke samping, kayak gitu. Gimana rasanya? Gampang nggak rumusnya? Gampang ya. Semoga dengan rumus ini bisa membantu teman-teman untuk save waktu teman-teman biar lebih efisien gitu. Minta tolong komen rumus apa sih yang bisa kita bahas untuk video-video selanjutnya. Dan pasti jangan lupa like, subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk file exercise-nya tadi aku taruh di description box biar teman-teman bisa latihan, praktek di rumah biar lebih ngena ilmunya. Once again, jangan lupa untuk subscribe, tonton video-video aku sebelumnya, and see you on my next video. Bye-bye. Semoga bermanfaat.